Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab salah satu soal dari ujian akhir semester, penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa diharuskan untuk membuat video yang menjelaskan tentang tugas besar 2 yang sudah dibuat. tugas besar 2 saya berjudul Model Data Warehouse untuk Analisis Data Penjualan Produk Bisnis Gitar Studi Kasus EJZ Guitar Shop. Perkenalkan, nama saya Andre Anggawangsa. Pada bagian abstrak, di sini saya membahas suatu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini dapat membantu pihak perusahaan untuk pengambilan keputusan manajemen bagi para eksekutif dengan mengumpulkan dan mengorganisasikan data untuk kebutuhan analisis. EJZ Guitar Shop merupakan sebuah toko musik yang menyediakan peralatan musik. Salah satunya ialah alat musik gitar. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan proses pengambilan keputusan yang dibantu oleh data warehouse, hal ini sangat bermanfaat bagi yang menerapkannya, yang akan berakibat langsung pada kondisi berbisnis ke depannya. Pada bab pendahuluan belakang masalah, EJZ Guitar Shop merupakan salah satu musik shop yang ada di daerah Jakarta Utara. Musik shop ini menjual berbagai alat musik, salah satunya ialah gitar. Musik shop ini menjual macam-macam merek gitar yang terbilang cukup mahal. Maka dari itu, untuk menghindari resiko yang sangat besar dalam pengambilan keputusan untuk menentukan stok atau supply pada produk yang akan dijual, pihak perusahaan harus memahami dan menganalisa data penjualan mereka pada kurun waktu tertentu yang dibantu oleh data warehouse dalam menentukan merek gitar manakah yang paling diminati oleh customer. Bisa tahu keinginan pasar dan planning ke depan untuk menyediakan stok yang ingin dijual dan tidak takut untuk barang yang sudah di stok tetapi tidak akan terjual. Dalam masa ini, pemanfaatan data warehouse sangatlah cocok, dikarenakan data warehouse mampu menganalisis proses penjualan dengan cara mengumpulkan data-data penjualan dalam kurun waktu setahun, dan data tersebut akan diorganisir, lalu perusahaan akan tahu hal-hal yang diminati oleh pembeli, kinerja karyawan salesman, tentang harga gitar yang dijual, dan total pendapatan penjualan. Dengan adanya data warehouse, pihak manajemen lebih mudah melihat data dalam jumlah yang besar yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen dan juga dapat memberikan informasi dari berbagai media. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang pada karya ilmiah ini adalah bagaimana model data warehouse yang sesuai untuk analisis data warehouse penjualan produk bisnis kita pada studi kasus EJZ Guitar Shop. Tujuan dan manfaat. Di sini tujuan karya ilmiah berdasarkan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini adalah menentukan merek gitar manakah yang paling laris, membantu tingkat penjualan dan pemutaran stok gitar yang berjalan lancar, menarik perhatian customer dikarenakan stok gitar tetap update, mengetahui kinerja salesman atau karyawan, dan mengetahui total pendapatan penjualan rentang harga dari setiap gitar yang akan dijual. Manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat dari penelitian ini adalah memanfaatkan peran data warehouse sebagai penentu keputusan berbisnis, marketing, dan human resource pada EJZ Guitar Shop ke depannya. Tahapan metodologi. Menurut Kimball, langkah-langkah membuat model data dimensional dimulai dari end user, karena end user adalah pemakai informasi hasil query dari sebuah data warehouse. Dari perspektif tersebut, langkah-langkah dalam merancang data dimensional menurut Kimball dan yang akan diimplementasikan pada penelitian adalah sebagai berikut.
Proses bisnis. Subjek penelitian akan difokuskan ke area bisnis, bidang pemasaran yang menjadi tanggung jawab manajer marketing di XYZ Twitter Shop. Untuk memenuhi informasi yang akan dijadikan sebagai tabel fakta, bisa akan dilakukan baik itu tentang penjualan dan pemasukan barang atau gitar. Granularity. Proses granularity di sini informasi penjualan akan dibatasi dari merek gitar yang paling sedikit terjual dan merek gitar yang paling banyak dijual. Proses bisnis yang terlibat ialah antara dari tim salesman dan customer. Ketiga adalah pembentukan dimensi. Data penjualan gitar yang akan mendukung subjek-subjek dan akan dijadikan label dimensi. Maka dari itu, dimensi yang akan dibentuk adalah dimensi merek gitar, dimensi model gitar, dimensi jenis gitar, dimensi salesman, dimensi customer, dimensi harga gitar, dan dimensi pembelian. Selanjutnya ialah membentuk. Di sini fakta yang akan dibuat adalah fakta penjualan gitar. Fakta penjualan gitar di sini berisi informasi beberapa banyak gitar yang terjual beserta detail gitar yang sudah terjual. Dimensi yang dibutuhkan ialah semua dimensi yang sebelumnya sudah dibentuk. Metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data ialah metode studi dokumen. Jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen laporan penjualan yang bersumber dari XYZ Twitter Shop. Dan pembahasan. Analisis permasalahan. Data yang telah dikumpulkan pada saat studi dokumen adalah data yang berkaitan dengan penjualan gitar yang ada pada XYZ Twitter Shop. Dengan mengumpulkan data-data seperti data customer, penjualan gitar, harga, dan lain-lain untuk mengetahui merek gitar manakah yang paling laris, kinerja salesman, dan total pendapatan dari penjualan gitar yang diharapkan bisa mendukung keputusan berbisnis dalam waktu kedepannya, khususnya untuk penyediaan stok barang dan monitoring kinerja salesman. Model data warehouse. Proses model data warehouse yang pertama adalah pemilihan proses belajar mengajar. Di sini di mana proses penjualan gitar. Di sini di mana salesman XYZ Guitar Shop mengumpulkan seluruh data customer, salesman, produk, gitar, pembayaran, tanggal, dan jam penjualan, dan harga gitar. Dan fungsi yang terlibatnya adalah manajemen pemasaran. Yang kedua, pemilihan grain. Grain akan ditentukan informasi penjualan gitar yang dilakukan oleh para salesman XYZ Guitar Shop. Di sini yang proses belajar mengajar yang terlibat adalah keputusan manajemen pemasaran. Yang ketiga, identifikasi dari penyampaian dimensi. Langkah ketiga ini ialah mengidentifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat, yang meliputi dimensi gitar, dimensi customer, dimensi tanggal jual, dimensi jam jual, dimensi salesman, dan dimensi pembayaran. Pemilihan fakta. Pada tahap pemilihan fakta, ditetapkan tabel fakta yang dapat mengimplementasikan semua grain yang telah digunakan. Dalam hal ini, fakta yang ditentukan adalah fakta penjualan, di mana fakta penjualan ini berisi informasi tentang penjualan gitar yang dilakukan oleh para salesman XYZ Guitar Shop. Dimensi yang terkait adalah semua dimensi yang telah dibuat. Ini adalah model data warehouse skema. Yang kelima, menyimpan hasil perhitungan sementara pada tabel fakta. Pada tahapan ini dilakukan proses kalkulasi terhadap tabel fakta dan menyimpan hasil prekalkulasi pada fakta penjualan, yaitu jumlah transaksi atau penjualan gitar. Yang keenam, melengkapi tabel-tabel dimensi. Tahap ini melengkapi tabel dimensi dengan atribut dan uraian keterangannya. Ya, ini dia atribut dari setiap tabel dimensi yang ada. Yang ketiga adalah menentukan durasi dimensi. Tahap ini menentukan durasi pada basis data. Untuk pembuatan data warehouse ini ditetapkan durasi data yang akan dikumpulkan adalah data 1 tahun terakhir. Data diambil dari digital library dan database perusahaan. Selanjutnya, menelusuri dimensi yang termasuk slowly changing dimension. Pada tahapan ini memperhitungkan perubahan dimensi yang perlahan yang dapat ditelusuri di XYZ Guitar Shop. Data penjualan, yaitu tingkat peminatan customer pada merek gitar tertentu dapat
berubah seiringnya waktu berdasarkan faktor kualitas, tren, dan harga. Dan terakhir, memutuskan prioritas query dan bentuknya. Pada langkah ini, lebih pada permasalahan dengan physical data warehouse terkait dengan pengurutan indeks. Untuk data warehouse ini sudah diurutkan berdasarkan primary key pada masing-masing tabel. Selain itu, terkait dengan pengarsipan data dan backup data. Ya, ini adalah skema bintangnya. Di sini adalah proses keberhasilan dari ETL-nya. Nah, ETL ini singkatan dari Extract, Transform, and Load. ETL merupakan proses yang digunakan untuk mengambil, memproses, dan menggabungkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menstandarisasikan data yang akan digunakan, dan tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu data warehouse. Ya, di sini bisa dilihat. Di sini adalah proses pengambilan data dari database. Kemudian dikonversasi dan ditempatkan di database destinasinya. Ya, ini adalah hasil dari data warehouse yang disajikan di Excel. Di sini tabel menampilkan merek gitar yang paling laris, di mana di sini merek gitar Mayonnaise ialah merek gitar yang paling banyak diminati oleh customer. Merek gitar Mayonnaise terjual sebanyak 484 buah. Dan ini adalah kinerja salesman yang berhasil dihitung dari pendapatan penjualan barang. Dan ini adalah rentang harga dari semua merek gitar yang dijual. Misalnya di sini total harga dari semua merek gitar Charvel yang dijual di dalam toko ini ialah 187 juta sekian. Selanjutnya ialah total keseluruhan penjualan gitar per unitnya. Di sini seluruh unit gitar yang dijual ialah 2.233. Pada kesimpulannya, pengolahan data warehouse dapat diperoleh informasi tentang kinerja salesman yang diketahui dari jumlah penjualan yang didapat dari setiap salesman yang ada. Selanjutnya adalah merek gitar terlaris yang diketahui dari hasil dari merek gitar yang terlaris terjual. Yang ketiga adalah total penjualan, jumlah semua penjualan gitar yang ada. Yang keempat ada rentang harga, jenis, dan merek gitar yang diketahui dari rentang harga yang ada pada setiap jenis gitar akustik dan elektrik pada setiap mereknya. Yang terakhir, dengan data warehouse, proses manajemen di dalam bisnis, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, sangat bermanfaat bagi yang menerapkannya. Hal ini akan berlangsung dan berakibat kepada kondisi berbisnis ke depannya. Maupun sarannya adalah berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian. Yang pertama adalah bagi pihak XYZ Guitar Shop, perlu dilakukannya peningkatan stok gitar merek Mayonnaise, dikarenakan banyaknya peminat yang ada dan akan menjadi peluang keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, pemanfaatan data warehouse membantu proses bisnis analisa data, sehingga yang manajemen pemasaran dapat menganalisa informasi dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk setiap proses bisnisnya. Khususnya dalam hal ini ialah keputusan dalam supply stock. Yang terakhir, data warehouse yang dibangun ditunjukkan untuk mengelola manajemen bisnis agar dapat mengetahui dan memahami tentang pengambilan keputusan dalam proses pembelian barang suplai agar ke depannya tidak ada lagi barang yang tidak laku dan perusahaan akan menanggung rugi. Sekian penjelasan terkait tugas besar 2 yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.